Bangun rumah hasil dari buah alpukat siger emas hijau di belakang rumah. Setengah hektar. Umur 7 tahunan. Tahun kemarin 14 ton itu saya gunakan 12, 17, 2 itu sama dosis rata-rata 2 kilo. Penyepraian saya gunakan insek jenis KCL cair itu. Ini yang namanya kalau pohon alpukat siger sirkulasinya dapat, harus benar-benar difermentasi ketika kita mau menggunakan pupuk anggur yang terserang penyakit jamur. Kalau yang sudah nanam, ayo dirawat biar dapat investasi besar, bisa untuk bikin rumah, beli mobil dan sebagainya. Udah positif, Pak. Udah positif. Masalahnya kalau nggak nanam kita rugi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Huda Alpukat Siger. Kali ini saya berada di perkebunan alpukat siger tentunya milik Bapak Suradi. Ini kebunnya di belakang rumah nih. Ini rumahnya nih. Rumahnya. Dia punya perkebunan alpukat siger di belakang rumah. Kurang lebih ini setengah hektar lebih kayaknya ini. Dan buahnya luar biasa sobat hijau. Sampai ke atas-atas. Ini yang kemarin saya mau review. Ini kayaknya tembus puluhan ton ini. Nggak usah pakai lama, kita tanya-tanya langsung untuk masalah perawatannya sama Bapak Suradi. Ayo ikutin. Di sini dikasih penopang semua tuh, karena buahnya sangat-sangat lebat sekali seperti hijau. Tuh, luar biasa sekali. Ayo kita intip-intip ke sini. Dan itu ada beberapa batang ya yang apa namanya kena jamur fusarium. Tuh, luar biasa sekali sobat hijau. Aduh. Nih. Tak naruh tas dulu sobat hijau. Tuh. Bayu luar biasa sekali sobat hijau. Tuh sampai di topang-topang ini. Ini kalau nggak ditopang ini bisa patah rantingnya ini. Pohonnya sudah kisaran 7 tahunan kurang lebih paling. Nanti tanya-tanya ke Pak Suradinya. Ayo. Yang susulan ini kayaknya susulan. Tapi luar biasa sekali itu. Memang siger ini luar biasa sekali sobat hijau. Ya. Emas hijau di belakang rumah. Kayaknya lagi siram-nyiram. Hampir semua ini buah semua. 90%. Ampun. Lihat tuh. Ya. Glowing. Ini pasti penyemprotannya rutin ini. Penyemprotannya rutin. Coba kita tanya-tanya untuk rahasia resepnya apa. Hampir semua buah itu yang sang pemiliknya Pak Suradi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Suradi. Selamat sore. Gimana kabar? Alhamdulillah Ini sehat. apa kegiatan ini? Kegiatan kalau sore hari kita ngocor pohon alpukat ini. Ya, memang harus dikocor karena musimnya musim kemarau. Iya, ini, Pak. Iya. Ini tanamannya ini ada luas tanahnya ini berapa hektar ini Pak Suradi? Setengah hektar. Setengah hektar. Setengah hektar. Luas tanahnya setengah hektar. Ada berapa batang ini semuanya? Sekitar 60-an batang. 60-an batang. Iya. Nah, ngobrolnya biar sembari
Sobat Ijo lihat hasilnya ini. Nah, ini ada berapa batang Pak Surat ini? 60-an batang ini. 60-an batang. Ya. 60-an batang. Untuk buah ini hampir semua loh Pak Surat ini ya. Iya, iya. Udah buahnya luar biasa ini. Udah umuran berapa tahun ini untuk pohon alpukatnya sendiri ini? Ini rata-rata sudah umur 7 tahunan. 7 tahunan. 7 tahunan. 7 tahun udah bolak-balik panen Ya, pastinya sudah ya. bolak-balik panen. Paling banyak ini berapa ton? Paling banyak tahun kemarin 14 ton ini. 14 ton itu Sobat Ijo. Pantesan katanya nih ya, karena kan kita tetangga, Ya, jadi saya tahu itu ya. bikin rumah dari hasil buahnya sendiri. Iya, iya Pak, betul itu. Betul. Alhamdulillah sekali. Berarti sangat-sangat membantu ya. Sangat-sangat ekonomi. membantu sekali ini. Ngomong-ngomong ini biar Sobat Ijo tahu nih, kok bisa seperti ini buahnya. Bisa seperti ini buahnya ini, untuk perawatannya Pak Suradi sendiri apa ini resepnya? Biar Untuk seperti perawatan, resep untuk pupuk itu saya gunakan 12, 17, 2 itu sama kasih Pak Tani itu. Ada tambahan lagi enggak itu? Ada Apa? SP26. SP26 fosfat, berarti fosfatnya Ya. dibesarin. Iya. Karena KCL sendiri kan udah kalium sama fosfatnya dibesarin. Iya. Itu bagus berarti. Terus untuk pemupukannya berapa per batang ini dosisnya? Untuk pemupukan dosis rata-rata 2 kilo ke 3 kilo lah. 2 sampai 3 kilo. Untuk per batang. Ya emang untuk secara teratur ya seperti itulah, kurang lebihnya 2 sampai 3 kilo. Iya. Lebih banyak juga nggak apa-apa Pak Surat. Jadi nggak terlalu over karena kan pohonnya udah gede. Iya, betul. Udah sangat-sangat besar ya. Ini tapi belum terlalu besar, tapi buahnya luar biasa. Belum, kalau yang ini baru umuran 4 tahun ini. Oh, jadi Enggak, ada sebagian yang 7 tahun, ada yang sebagian 4 tahun ya. Enggak serem Pak waktu dulu nanamnya. Gitu. Terus ini apa nih resepnya kok bisa glowing terus besar merata, ini apa resep untuk obatnya ini, untuk penyempraiannya ini? Untuk penyempraian saya gunakan insek jenis alika, saya rolling sama insek lain seperti itu setarban bisa, gitu. sama apa itu namanya? Ada pupuknya nggak? Nutrisi pupuknya? Ada KCL cair itu, Dewa Dewi itu. Yang kayak sirup itu ya? Iya. Untuk dosisnya biasanya Pak Suradi nih per tangki nih? Untuk dosis inseknya saya kasih setengah tutup itu. Setengah tutup botol alika itu yang kecil. Alika ya. Kalau yang untuk KCL-nya itu? KCL-nya saya kasih 2 ke 3 tutup. Oh, 2 sampai 3 tutup. Iya. Tuh Sobat Hijau, kalau kepengen tahu resepnya Pak Suradi sendiri ini. Kalau ini perkiraan berapa ton lagi nih kalau mau panen ini? Perkiraan kalau dikasih rezeki ya hampir sama lah sama yang kemarin. 17 ton. Ya. Mintanya lebih. Mintanya lebih Dong harusnya tembus 20 ton. Amin. Ya, amin. Tapi sungguh luar biasa ini Pak Suradi ya. Terus ini ngomong-ngomong, kalau musim kemarau ini Pak Suradi sendiri berapa hari atau berapa minggu sekali untuk pengocoran sendiri ini? Untuk pengecoran 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali. Minimal berapa menit itu? Kalau satu pohon minimal 20 menit. Satu pohon minimal 20 menit untuk musim kemarau ini. Karena kan untuk membantu ya, memang harus yang dibutuhkan itu air gitu. Karena buahnya luar biasa ini. Ini yang tapi semua ini buahnya luar biasa semua. Ya, semua hampir merata. Ayo coba jalan-jalan ke situ yuk. Tuh, kalau lihat dari sini ya Allah, Masya Allah. Lihat tuh, ini yang namanya kalau pohon alpukat sigar, sirkulasinya dapat. Maksudnya nggak terlalu Pak Suradi, nggak terlalu lembab lah ya. Iya. Buahnya pasti Lebat. luar biasa lebatnya. Beda kalau yang terlalu kelembapan, contohnya kayak di perkebunan Bang Rudi itu, yang biasa kita ngonten itu terlalu lembab, jadi bunga pun susah untuk pemasakan. Iya, betul itu. Beda kalau ini kan ini ada rongga-rongganya ya Pak Suradi. Iya. Beliau ini kan rajin sekali, kebunnya ini bersih, ya kan, asri, enak di belakang rumah. Oh ya Pak Suradi,
Ini ngomong-ngomong ada pupuk kandangnya nggak ini? Ada. Ada. Tapi udah fermentasi ya? Sudah. Nggak berani kalau nggak kita fermentasi dulu. Tuh sobat hijau, pokoknya harus benar-benar difermentasi ketika kita mau menggunakan pupuk kandang. Karena sebabnya akan fatal ya Pak Suradi. Iya. Ada ya contohnya di sini? Ada. Tuh, ayo lihat yuk contohnya yang terkena jamur fusarium. Oh iya. Itu yang patah tuh sobat hijau tuh. Tuh, patah itu. Itu pasti satu karung dapat itu. Dapat. Ini sobat hijau, ini yang terserang penyakit jamur ini. Karena dulunya memang nggak tahu lah ya, nggak tahu ya masalahnya. Karena sekarang kan sudah sering ngobrol kita kan gitu kan, jadi sekarang lebih ngerti lah masalahnya. Ini aduh sangat disayangkan sekali. Iya. Udah ada berapa tahun Pak ini terkena serang waktu penyerangan ini? Di umur berapa ini? Di umur 4 tahunan. 4 tahunan. Tapi kan udah pernah menghasilkan lah ya? Sudah pernah menghasilkan. Oh ya sobat hijau, ayo kita tanyakan juga untuk masalah sekam bakar. Sekam bakar bagus di pohon alpukat. Ini malah sekam mentah nih. Nih. Tuh, ini bekasnya. Jadi gini sobat hijau, kalau untuk mulsa sendiri beliau menggunakan sekam bakar sama sekam mentah. Berapa sampai kasih per batang ini? 3 karung. 3 karung. 3 karung per batang. Jadi manfaatnya bagus juga itu sekam bakar. Kaliumnya tinggi gitu, juga ada kandungan silikanya ya Pak Suradi. Iya. Penangkal jamur lah. Iya. Penyimpanan air ketika musim kemarau bagus juga ini. Sangat membantu. Sangat membantu. Kalau kita mau cari jerami padi juga jauh sih dari sini ya. Iya, jauh. Jerami padi juga bagus itu. Tapi ya harus benar-benar fermentasi dulu. Contohnya seperti ini aja, ini sudah difermentasi sama Pak Suradi ini. Jadi sama sekali nggak ada timbul jamur ini. Luar biasa sekali. Jadi untuk jarak tanamnya berapa Pak Suradi? Jarak tanam saya 10 meter persegi ini. 10 meter persegi. Nih, untuk jarak tanam 10 meter persegi saja udah hampir ini ya, pertumburan ya. Iya. Bertabrakan antara ranting dan ranting. Tapi zaman udah telaten kok, ini harus dipruning-pruning. Iya. Pemangkasan biasanya sampai setahun berapa kali? Setahun 2 kali. Ya, emang harus ada pemangkasan. Jangan sampai nggak dipangkas. Karena apa? Bukan berarti apa. Yang pertama ya bikin sirkulasinya, terus untuk pencahayaannya, terus yang ketiga itu karena siger sendiri sampai tunas ke atas ya Pak Suradi. Iya. Biar nggak kerepotan seperti ini nih. Ini kayaknya waktu itu Pak Suradi ini telat paling. Telat. Telat, jadi ranting-rantingnya banyak sekali ya. Sampai penopangnya luar biasa ini tuh sobat hijau tuh. Ini paling kurang lebih nih kalau satu pohon dapat ini 4 kintalan ini ya. Ya, kurang lebih dapat. Satu batang 4 kintal kali berapa batang ini kemarin tadi? 60 kali 60 batang. Ya taruhlah 2 kintal saja itu. Kalikan sendiri ya sobat hijau. Pokoknya jangan sungkan-sungkan untuk menanam. Bibit ready. Bibit ready, bisa hubungin nomor di deskripsi. Kalau untuk masalah konsultasi bisa main ke tempat Pak Suradi ini, bisa konsultasi gimana cara-caranya. Nggak jauh dari tempat saya, dari kebunnya Bang Rudi. Apa pesan-pesan Pak Suradi untuk sobat hijau ini? Pesan saya untuk sobat-sobat hijau, kalau yang belum nanam, ayo nanam. Ayo tanam. Ayo tanam. Kalau yang sudah nanam, ayo dirawat. Biar dapat investasi, biar dapat hasil besar. Bisa untuk bikin rumah, beli mobil dan sebagainya. Udah positif Pak. Udah positif. Masalahnya kalau nggak nanam kita rugi. Kalau nggak nanam pasti rugi. Kalau tanam ya pasti menghasilkan cuan. Ya. Ini sama halnya bukan emas kuning tapi emas hijau. Emas hijau, betul. Emas hijau. Pokoknya tetap semangat untuk sobat hijau yang belum tanam. Ayo tanam.
yang udah tanam jangan lupa dirawat betul-betul gitu. Kalau untuk masalah buahnya kita bisa cover semua. Jadi kita nyesuaiin juga di daerah masing-masing gitu. Kita bisa survei langsung untuk masalah edukasi awal penanaman sampai pembuahan. Pokoknya tetap semangat pokoknya. Salam lestari, salam penghijauan, alpukat Siger, jaya jaya jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suradi atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk Sobat Hijau Nusantara. Ya, sama-sama. Oke. Hasil dari buah alpukat Siger. Bangun rumah. Bangun rumah. Hasil dari buah alpukat Siger. Sing duwe mempeng iki. Oh, luar biasa. Ini yang di depan rumah.